Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, terima kasih ya sudah nonton lagi channel aku. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai sistem informasi puskesmas. Materi ini saya kutip dari Permenkes yang ada di nomor 31 tahun 2019. Jadi bagi teman-teman yang penasaran dengan materinya, silakan teman-teman simak di video kali ini ya, jangan di skip-skip. Sebelum kita masuk pada materi, bagi teman lupa dulu dukung channel aku dengan cara subscribe, dan jika kalian suka pada video ini, kalian bisa like. Kalian juga bisa komen di bawah konten apa selanjutnya akan saya buat. Dan jangan lupa nyalakan notifikasi lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Selamat belajar. Sesuai judul yang ada di video kali ini, saya akan membahas mengenai sistem informasi puskesmas. Jadi berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas. Sistem informasi puskesmas itu adalah suatu tatanan yang menyediakan informasi untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam melaksanakan manajemen puskesmas dalam mencapai sasaran kegiatannya. Dalam proses penyelenggaraan sistem informasi puskesmas, setiap puskesmas diwajibkan menyelenggarakan sistem informasi puskesmas. Sistem informasi puskesmas yang dimaksud itu merupakan bagian dari sistem informasi kesehatan di kabupaten atau kota yang dapat diselenggarakan secara elektronik maupun non-elektronik. Sistem informasi puskesmas paling sedikitnya itu mencakup pencatatan dan pelaporan kegiatan puskesmas dan jaringannya. Kedua yaitu pencatatan dan pelaporan keuangan puskesmas dan jaringannya. Ketiga survei lapangan. Keempat laporan lintas sektor terkait. Dan yang kelima itu laporan jenjang puskesmas di wilayah kerjanya. Setiap pelaksanaan kegiatan puskesmas dan jaringannya wajib melakukan pencatatan kegiatan yang dilaksanakan. Lingkup pencatatan yang dimaksud yaitu data dasar. Data dasar itu meliputi identitas puskesmas, wilayah kerjanya, sumber daya puskesmas, serta sasaran program. Selain data dasar, ada namanya data program. Data program terdiri dari upaya kesehatan masyarakat esensial, upaya kesehatan masyarakat pengembangan, upaya kesehatan perorangan, dan program-program lainnya. Yang kelima yaitu data program lainnya. Yang dimaksud dalam materi ini yaitu meliputi data manajemen puskesmas, pelayanan kefarmasian, pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat, pelayanan laboratorium, dan kunjungan keluarga. Untuk data upaya kesehatan perorangan itu dicatat dalam bentuk rekam medis yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi setiap pelayanan kesehatan itu pasti ada namanya data rekam medik yang mencatat seluruh data pasien yang datang ke pelayanan kesehatan tersebut. Dan sistemnya itu untuk sistem penyimpanan dan kerahasiaannya itu nanti kita bahas di selanjutnya ya. Jadi teman-teman nonton terus videonya, jangan di skip-skip. Oke, kita lanjut. Pencatatan yang dimaksud dalam program kesehatan masyarakat esensial, upaya kesehatan masyarakat pengembangan, dan upaya kesehatan perorangan, serta program lainnya itu menggunakan instrumen seperti kartu, ada juga yang menggunakan formulir, bahkan ada yang menggunakan register. Jadi untuk jenis kartunya itu ada dua ya teman-teman. Ada namanya kartu status, yaitu kartu yang digunakan secara berulang dalam pencatatan kegiatan terhadap sasaran kegiatan yang sama. Kartu status ini digunakan memuat identitas puskesmas, identitas sasaran, kegiatan dan hasil kegiatan terhadap sasaran, dan identitas pelaksanaan kegiatan.
Dan yang kedua itu kartu yang dimaksud adalah kartu puskesmas. Jadi kartu puskesmas di sini maksudnya identitas pengunjung puskesmas dan ditunjukkan kepada petugas kesehatan setiap kali berkunjung. Jadi ini kartu identitas yang digunakan oleh pengunjung puskesmas yang akan diberikan kepada petugas puskesmas sehingga dalam proses pengambilan formulir lagi untuk kedua kalinya bisa dilakukan dengan menunjukkan kartu puskesmas kepada petugas pelayanan kesehatan. Kartu puskesmas memuat sedikitnya nama lengkap sesuai dengan KTP, nomor induk kependudukan, nomor KK. Jadi setiap kita berkunjung ke pelayanan kesehatan, kita akan diberikan namanya formulir. Formulir ini adalah instrumen pencatatan yang digunakan satu kali dalam kegiatan terhadap sasaran kegiatan. Formulir kesehatan ini sedikitnya memuat identitas puskesmas, identitas sasaran, C. Kegiatan dan hasil kegiatan terhadap sasaran, dan identitas pelaksana kegiatan. Kemudian itu register. Register ini merupakan instrumen pencatatan yang berisi dengan rekapitulasi daftar identitas dari hasil kegiatan terhadap sejumlah sasaran baik yang memiliki formulir maupun yang bersumber dari kartu. Jadi register ini biasanya memuat identitas puskesmas, identitas sasaran, kegiatan dari hasil kegiatan terhadap sasaran, dan identitas pelaksana kegiatan. Dalam sistem informasi puskesmas ada yang namanya pencatatan dan kemudian ada namanya pelaporan. Setiap kepala puskesmas harus menyampaikan laporan kegiatan puskesmas secara berkala kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten maupun Kota. Laporan disusun berdasarkan pencatatan hasil kegiatan di puskesmas dan jaringan puskesmas. Laporan terdiri atas laporan data dasar dan laporan data program. Untuk laporan data dasar biasanya meliputi identitas puskesmas, wilayah kerja puskesmas, sumber daya puskesmas, dan sasaran program. Untuk laporan data program, maksudnya itu disampaikan dalam bentuk laporan mingguan, ada laporan bulanan, serta laporan tahunan. Laporan data program biasanya terdiri atas laporan kejadian luar biasa dan laporan khusus. Jadi, pemanfaatan data dan informasi yang ada dalam sistem informasi puskesmas itu
harus dimanfaatkan oleh puskesmas untuk mendukung yang pertama itu mendukung manajemen puskesmas yang meliputi perencanaan, penggarakan pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja puskesmas. Kedua yaitu penentuan untuk deteksi wabah. Ketiga, penentuan masalah kesehatan. Keempat, menyusun profil puskesmas. Yang kelima itu pelaporan data program kesehatan yang diselenggarakan melalui komunikasi data. Selain dimanfaatkan oleh puskesmas, data dan informasi juga itu harus dimanfaatkan oleh Dinas Kesehatan kabupaten maupun kota untuk melakukan bimbingan teknis secara terintegrasi antara program-program kesehatan yang dilaksanakan di puskesmas. Yang kedua yaitu menyusun perencanaan, pengawasan, dan pengendalian pembangunan kesehatan di tingkat pemerintah daerah, kabupaten, dan kota. Dan yang ketiga itu menyampaikan laporan secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk penyimpanan dan penghapusan data dan informasi, sistem informasi puskesmas ini bisa disimpan pada tempat yang aman dan dapat dilakukan secara elektronik maupun non-elektronik. Penyimpanan data dan informasi dapat dilakukan sesuai jadwal retensi arsip yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk data rekam medis dan dokumen hasil kunjungan keluarga disimpan dalam satu berkas keluarga yang disusun berdasarkan nomor kepala keluarga menurut desa atau kelurahan. Untuk Dinas Kesehatan kabupaten atau kota wajib menyimpan laporan puskesmas dalam pangkalan data. Pangkalan data harus dapat diakses oleh pengelola program di dinas kabupaten atau kota setempat. Untuk keamanan dan kerahasiaan sistem informasi puskesmas ini dapat bersifat terbuka dan ada yang bisa bersifat tertutup. Data dan informasi yang bersifat tertutup dapat diakses oleh masyarakat dengan izin dari Dinas Kesehatan daerah, kabupaten atau kota. Pemberian izin dapat diakses oleh masyarakat sebagaimana dimaksud sesuai dengan pertimbangan aspek kerahasiaan informasi dan kepentingan bagi pengguna data sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Setiap pengelola dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan sistem informasi puskesmas harus menjamin keamanan dan kerahasiaan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.